Welcome back to Sans Podcast, Satra Dirsa Nimbrung Santai. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Sylvia Renata yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Gimana? Udah adaptasi belum dengan kembalinya sistem belajar full day yang sempat dihilangkan karena adanya pandemi COVID-19 kemarin? Jadi gimana? Belajar di sekolah dari pagi sampai sore lebih enak atau lebih capek nih? Pasti ada seru, ada capeknya juga lah ya. So, sekolah kita kedatangan murid-murid baru yang cakep-cakep, baru lulus dari SMP yang sekarang bersekolah di SMA Negeri 10 Malang. Kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 10 Malang ini ya. Ngomong-ngomong nih, kemarin kan ada demo ekskul waktu hari terakhir MPLS. Dan aku lihat juga banyak presentasi-presentasi yang diberikan sama perwakilan setiap ekstrakurikulernya. Presentasi yang dibawakan itu juga menarik-menarik banget. Nah, kalian tahu nggak sih kalau presentasi itu juga termasuk ke dalam public speaking? Karena itu, dengan adanya saya di sini mau membahas seputar public speaking di era milenial, biar kita juga bisa meningkatkan atau mengimprove kemampuan public speaking kita. Oke, langsung aja mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Haidar Azhar Lutfi. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Assalamualaikum Halo. Kak Haidar. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Libur. Libur, mantap. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, kenalkan nama saya Al Haidar. Jadi itu nama beken. Beken, siap beken. Siap beken ya. Jadi ya, teman-teman sudah mengenal aku dengan nama Al Haidar Iya. gitu ya, mulai zaman kuliah gitu. Terus kalau profesi saya sih dibilang ya agak canggung ya kalau dibilang konten kreator kayak aduh. Konten Konten kreator kreator gitu. banget, ya. Karena itu kan mungkin pekerjaan yang dimana sekarang ini anak-anak pingin coba Iya, gitu kan ya, betul. pingin bekerja di dunia entertaining. Nah, bilangnya aku kerjanya adalah dunia kreatif di Iya, entertaining iya, lah betul, ya, betul. gitu. Seperti itu sih. Yang lagi hits banget untuk anak-anak Nah, muda zaman sekarang. iya sih, aku udah mulainya itu mulai bekerja apa ya? Memulai itu mulai zaman sekolah sih. Dari kuliah atau dari SMA? Sekolah. Oh, sekolah. Dulu itu aku SMK. Oh, SMK. Kak. Ya. Nah, di SMK itu aku ngambil multimedia. Oh, multimedia. Aku linearkan kuliahnya di ilmu komunikasi. Oke. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih, Kak? Di kampus tercinta, kampus putih UMM. UMM. UMM Pride ya. Karena di situ murah dulu. Murah ya, karena murah. Dan katanya kan ini dulu. Lucunya itu kalau di UMM ini adalah peralihan ketika nggak lolos Iya, SMPTN. betul. Iya, SNMPTN dan Iya, SBMPTN. iya benar itulah ya. Susah banget nih Iya. kalau ngomong itu. Ribet banget. Itu terus kerjanya di dunia entertain dari Iya. radio, sekarang juga ada di label musik. Oh, sempat di radio juga. Sempat Oh, kayak oke, gitu mantap. Berarti dulu kuliahnya juga organisasinya ikut radio aja. oh, oke. Berarti emang fokusnya di tentang komunikasi, public speaking, Komunikasi, content benar. creator tentang gitu-gitu. Mantap. Mantap banget. Oke, bisa diceritain dikit nggak, Kak? Gimana sih kok Kak Haidar bisa memutuskan untuk jadi seorang content creator? Apalagi yang saya tahu ya, dari sosial media, platform-platform media sekarang, Instagram, YouTube, kalau content creator itu sibuk, jam kerjanya padat banget. Jadi gimana kok Kak Haidar bisa memutuskan untuk jadi seorang content creator atau yang bekerja di industri entertain? Mungkin karena dulu itu dibilang kayak dari orang tua gitu lah ya. Orang tua itu Ah. memiliki darah seni. Oh, nice. Ya kan kayak gitu. Jadi kayak dimana semuanya itu berhubungan dengan visual Yes. kayak gitu. Awalnya sih aku emang suka dari dulu itu berimajinasi. Imagination. Imagination Iya. Apa dari- yang diimaginasiin? Hah? Apa yang diimaginasiin? Ya kayak gini lah, kayak sekarang mungkin cowok-cowok itu kalau misalnya main gitu ya, apalagi suka namanya hal-hal yang action. Dulu Iya. itu yang diimajinasikan adalah menjadi pahlawan, membawa tembak, Iya, melihat betul. zombie, Betul. ditembak-tembak gitu kan. Jadi Iya, kayak betul. merasa itu di otaknya itu ada musuh yang Iya. mungkin tidak bisa menyerang kita secara balik, Iya. tapi kita bisa menembak dari jauh gitu. Iya. Itu zombie kayak Iya. gitu. Padahal kalau ketemu juga lari juga gitu kan. Oke, jadi itu imajinasi anak kecil biasa ya. Iya, imajinasi di situ. Terus habis itu sekolah juga paling demen itu menggambar. Dan itu Oh. suka menggambar kayak gitu, melihat
suatu hal yang apa ya, visual itu menarik gitu. Main game kayak gitu ya, umum sih sebenarnya itu apa-apa yang dilakukan sama anak-anak kecil zaman dulu gitu. Habis itu sekolahnya itu aku pingin cari sekolah yang berhubungan dengan broadcasting mungkin ya. Broadcasting. Awalnya dulu nggak tahu, yang aku tahu hanya berupa kayak shooting visual kayak gitu. Dan masuk dunia fotografi pun itu karena baru tahu kalau di SMK itu ada namanya fotografi ya. Betapa kolotnya aku zaman dulu kan. Gitu. Nah, akhirnya masuk di situ ternyata dasar-dasar semua tentang visual itu ada di fotografi gitu. Akhirnya lulus dari multimedia itu tahun 2014 gitu. 2013 lulus, sempat kerja dulu setahun. 2014 aku masuk kuliah. Memilihnya agak rumit, di mana nih tempat-tempat yang bisa melinearkan ilmuku gitu, yaitu multimedia. Dulu kan banyak sekali opsi-opsi gitu. Di Jogja ada ISI, terus ada di UM itu ada DKV gitu kan. Ada beberapa tempat-tempat yang aku ambil gitu lewat jalur SBMPTN. Jadi ada kaitannya itu tadi gitu. Emang kayak gitu. Beberapa tempat-tempat yang dimana aku mencoba dan akhirnya nggak lulus. Ya apa solusinya? Terus aku memutar otak ini, di mana nih tempat yang bisa menampung aku untuk sekolah lagi gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya menemukanlah kampus tercinta UMM. UMM Pride. Kamu tahu nggak sih UMM ini meninggikan apa? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bukan pendidikannya. Kenapa? Apanya? Pom bensin. Oh iya. Enggak lah ya. UMM itu keren banget loh. Gara-gara UMM sebenarnya ya, kalau dibilang UMM itu mencetak beberapa orang-orang yang hebat-hebat. Asli, aku nggak bohong ya, aku nggak promosi juga. Karena aku juga hebat. Nice. Bercanda ya. Jadi memang dari situ akhirnya aku mencari tempat yang dimana bisa menampung ilmuku juga dengan akreditasi yang bagus. Nah, akhirnya di UMM itu aku ngambil ilmu komunikasi. Terus akhirnya banyak sekali opsi kan di ilmu komunikasi, ada PR, ada AV, ada jurnalis ya gitu kan. Terus gimana ya aku ngambilnya? Ya udah aku ngambil AV. Banyak yang mengira kalau aku itu anak PR. Oh, PR. Karena nyerocos gitu ya. Padahal dulu ya kalau jujur ya, aku tuh dulu SD SMP ngomongnya itu agak gagap, nggak bisa baca cepat. Oh, kayak gitu. Terus akhirnya aku memutuskan ya udah deh aku mau se-AV, tapi organisasinya yang dimana aku bisa menampung untuk bisa belajar public speaking. Terus memutar otak, akhirnya ada di radio sana, namanya UMM FM waktu di situ. Nah, di situ belajar kan juga dulu waktu sekolah juga sempat magang tuh, magangnya di audio. Jadi aku masuknya juga lewat apa ya, kayak minatku di sesuai bagian dengan minat audio. bakat ya. Ya akhirnya diterima di situ menjadi produksi dan juga belajar produksi. Kalau dibilang itu kayak edit audio, kayak gitu, bikin jingle, bikin spot, bikin segala macam di situ. Audio visual juga, kayak desain grafis juga di situ. Kan sesuai tuh dengan apa yang aku pengen. Akhirnya aku masuk di situ, belajar public speaking juga, mencoba MC di beberapa fakultas dan jurusan. Oh, sempat MC juga? Iya, karena menurutku kalau itu sebuah challenging sih. Iya, betul. Kalau dimana kita setelah di radio, kita ngomong sama mic nih. Ya. Gimana caranya kita bisa dilihat sama orang sebagai performer atau MC, Master of Ceremony itu, kita bisa tahu nih seberapa bisakah kita mengatur masa itu tadi. Iya, betul. Karena biasanya kalau di radio nggak ada orang tahu, orang cuma ngelihat denger suara kita aja. Tapi kalau MC banyak orang yang lihat. Banyak orang lihat, akhirnya kan tahu kayak feedbacknya seperti apa. Iya, kayak betul, gitu betul. kan. Dan berlanjut lagi kerjaku di tahun 2019 ketika aku masih ngerjain skripsi gitu kan. Aku memutuskan untuk mempersibuk diri aku daripada aku cuma nunggu-nunggu skripsi. Aku akhirnya magang di salah satu radio besar di Malang, itu Elvara FM, aku tahu itu. Nah itu kan yang ada di Tidar itu. Jadi di situ aku awalnya mencoba yang aneh, apa ya dibilang susahnya. Susahnya itu adalah ketika kita belajar public speaking di kampus, terus di kayak mutasi lah istilahnya, atau berpindah gitu, transfer lah ya, transfer ke dunia entertain yang swasta, yang lebih ke komersil gitu kan.
itu tuh ada perbedaan dalam public speakingnya. Oh, Jadi kayak apa ya? Kalau dibilang aku nggak menyudutkan yang kayak anak-anak akademisi itu enggak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin di kampus-kampus itu kurang luas. oh ya Kalau betul ngomong betul. kayak kurang luas, lebih Iya, kaku kayak iya, gitu. Itu gimana caranya bisa transfer, dan itu belajarnya cukup lama juga, hampir 6 bulanan. Itu hampir 6 bulanan di off air belajar terus gimana caranya biar tidak kaku gitu aja, iya. dan dibuat lebih ngobrol aja gitu, Lebih santai. lebih santai kan istilahnya. Kalau public speaking kalau di radio itu kan kayak gini, kita baca skrip tapi kelihatan tidak baca skrip. Iya betul. Ya, Iya, you know kan? iya, Yang dimaksud seperti iya, itu iya, juga. iya. Itu yang agak susah, dan juga gimana caranya satu berita dirangkum 5W1H terus dijadikan satu skrip yang padat sekitar 1 menit. Itu gimana caranya? Kayak Oke, gitu. oke, oke, oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau belajar dari public speaking itu bagusnya kayak gini. Kayak kita ini Iya, yang misalnya berhadapan dengan mic, terus kita menulis skrip. iya. Dimana kalau menurutku orang yang belajar public speaking itu harus sering-sering baca. Kenapa harus sering-sering baca gitu kan? Baca-baca itu bikin orang diksi-diksi atau Perbendaharaan katanya. benar kayak gitu. Itu yang dan bisa juga kalau ngomong itu dibaca, Iya, betul. diucap lah, nggak dibatin, Iya. seperti itu. Nice. Keren banget ya. Ha-ha. Kita sebut kakak ini sebagai konten kreator aja ya. Oh, Atau boleh. mau disebut lain? terserah boleh lah. Oke, Kan kita sebut orang-orang konten yang dia kreator. Saat masuk dunia konten kreator itu pasti ada sulit-sulitnya. Nah, Mm-mm. bisa kasih tahu nggak sih Kak, masalah atau sulitnya itu menjadi konten kreator itu apa aja? Kalau sulitnya jadi konten kreator itu sebenarnya ya, seperti tadi itu ya, sehubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, itu kayak jam tidurnya sih. Oh, jam tidurnya. Jam tidurnya itu yang mungkin bisa dibilang berbeda dengan orang yang umum. Iya, Kadang orang kan kerjanya 9 to 5 iya. atau 9 to 4, pokoknya jam-jam kerja lah, Iya, jam-jam gitu. kerja orang kantoran. Orang kantoran gitu. Nah, kalau orang yang dunia kreatif itu gak bisa. Mm. Kalau kita, you know lah, kalau kita misalnya nih lah, sekolah kadang kita disuruh untuk belajar jam 7 sampai jam 12, jam 1, jam 3 kayak Iya. gitu ya. Nah, kalau udah masuk dunia kreatif, otak kita itu terserah kita. Maksudnya ada otak yang dimana itu lebih aktif di dunia malam. Iya, Bukan betul, betul. ajojing loh ya. Maksudnya dunia malam itu bukan ajeb-ajeb. Bukan gini-gini. Iya, betul. Jadi yang dimana orang-orang anak dunia kreatif kadang jam 1 malam itu otaknya udah encer gitu. Iya, betul. Iya Betul. kan? Sampai pagi baru tidur seperti itu. Kadang juga yang diberatkan juga itu selain jam tidurnya adalah deal-dealan sama klien. Oh iya, betul. Karena gini ya, aku bilang seperti ini, dunia kreatif itu untuk saat ini memang banyak sekali yang meminati. Iya. Ya kan, banyak sekali anak-anak gitu pingin jadi konten kreator, pingin jadi YouTuber kayak gitu. Padahal di balik itu juga perlu namanya apa ya, istilahnya itu pondasi. Iya, pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat, dimana yaitu yang dimana kita sebelum bikin konten itu kita harus meng-create. Kayak gimana, misalnya Kak, aku pinginnya itu rumahnya itu minimalis. Rumahnya minimalis, tapi dalamnya kok ada ornamen-ornamen Jawa kayak gitu, kan nggak masuk. Iya. Yang dimana kayak kursi, meja itu kan yang dimana yang dibilang konten. Iya. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau dibilang deal-dealan klien, karena banyak sekali yang mungkin orang itu kita itu masih baru mengenal namanya dunia kreatif, yang dimana pekerjaan ini itu dianggap remeh, Mas Yan. Iya. Aku bilang itu kayak apa ya? Kalau deal-dealan itu halah cuman gini doang, halah Iya, cuma. betul. Padahal lihat tuh, kalau misalnya aku bisa hitung mulai dari zaman sekolah sampai kuliah sampai kerja, itu ilmu aja. Dan Iya. juga kayak misalnya mic kayak gini kan, semuanya ini uang. Demi apa sih? Kontenmu bagus gitu. Iya, betul, Kalau betul. kontenmu bagus, hargailah kita Iya, kayak gitu. betul. Kayak gitu sih. Mm-mm. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topiknya aja ya, Kak. Ah, Tadi di awal kita sempat menyinggung tentang konten kreator. Nah, pasti kalau jadi konten kreator itu kita harus punya skill mm-mm. public speaking. Setidaknya kita memahami apa itu public speaking. Hmm.
kalau bisa dibilang kalau anak zaman sekarang itu punya skill public speaking yang besar. Hmm. Belajar dari manapun, mungkin Hmm. dari platform-platform media, YouTube, atau apapun. Nah, Kakak bisa jelasin nggak, public speaking sendiri itu apa sih? Dan manfaat-manfaat dan hal-hal penting apa yang harus kita lakukan untuk public speaking? Public speaking itu kan istilahnya namanya juga public speaking, yang dimana kita ngomong di Depan publik. masa ya, Iya. banyak orang gitu Iya, kan ya. betul. Meskipun radio VO itu bisa dibilang masuk dalam dunia public speaking atau dunia tarik suara gitu kan, bukan hanya penyanyi gitu kan. Iya. Tapi itu kan kita menyuarakan ini untuk publik. Mm. Soalnya banyak sekali kan, kayak zaman dulu radio buat propaganda Iya. gitu kan. Yang dimana ada namanya itu yang dimana itu kita itu komunikator. Komunikator itu yang menyampaikan pesan, Pembicaranya. dan ada pesan, medianya apa untuk mengirim pesan itu jadi, terus habis itu ada namanya komunikan yang menerima pesan itu, terus ada feedback. Iya. Kayak gitu. Dan banyak sekali kalau dibilang komunikasi itu banyak sekali yang dibilang komunikasi personal, kayak Iya. kita berdua gini, komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah, terus komunikasi massa, organisasi, banyak sekali kayak gitu Iya. kan. Juga. Nah, kalau public speaking itu lebih banyak ke itu tadi yang aku bilang, dari komunikator disampaikan ke komunikan. Iya. Kayak gitu sih ya. Dan juga ada seninya juga sebagai orang public speaking gitu. Banyak sekali sekarang ini orang kayak konten kreator, kadang itu kalau kita bikin konten biasanya itu ada VO-nya toh. Oh, iya. Iya gak sih? Iya. Kalau VO-nya jelek, aduh suaraku gak enak, gimana Iya. caranya gitu. Ya belajar, ada tata caranya sendiri kalau pingin bisa belajar. Tapi kan orang sekarang itu lebih ke karakter orang ngomong apa Iya. sih, kayak misalnya ada karakter yang centil, karakter yang elegan, Iya. kayak gitu itu banyak banget gitu. Itu sebenarnya yang perlu meskipun kelihatannya remeh, tapi public speaking itu cukup susah. Betul. Bener sih gitu. Kelihatannya cuma kayak asal ngomong aja, Iya. tapi ternyata ada teknik-teknik sendiri yang mungkin nggak bisa dipelajari sembarangan. Bener loh. Kayak gitu tuh, kayak kita dulu masuk radio, teman-teman kita itu pada iri, enak ya kerja di radio cuman ngomong aja Iya. dibayar. Iya. 6 bulan itu kita juga tertekan, ada insecurity. Pernah aku merasain namanya padahal dulu itu aku sekolah di kayak organisasinya di kampus itu radio kan. Iya. Masuk radio swasta aja itu ada tekanan, dimana tekanannya itu kok aku nggak bisa ya, aku gini, ada insecure juga di situ. Iya. Gimana caranya kita memberikan performa yang baik untuk radionya dan untuk disampaikan ke para pendengarnya juga, kayak gitu. Perlu banyak sekali untuk kita bisa menjadi good speaker lah Iya, bilangnya. speaker. Oke, Kak, aku mau tanya lagi. Hah? Kenapa sih public speaking itu penting banget di era milenial ini? Aduh, kalau dibilang penting banget ya penting banget sih. Penting banget. Karena sekarang itu kita sudah masuk di ranah digital. Iya, semua serba digital. Semua serba digital. Kalau sekarang itu, kalau dulu bikin film, bikin video perlu banyak budget, Iya, ya kan. budget. Meskipun sekarang juga perlu ada budgetnya, tapi nggak seribet zaman dulu. Yang dimana kalau dulu itu harus punya kamera, ya kan, harus punya ini punya itu, barangnya itu nggak murah, Iya, kayak gitu. betul. Terus referensi kita untuk menonton itu hanya di televisi, radio, terbatas lah ya. Iya. Kalau sekarang ini banyak sekali referensi, kita juga bisa lihat semua ada di HP gitu lah ya. HP aja itu bisa buat shooting, bisa buat rekaman, segala macam kan sudah di HP, dan Iya. orang itu lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Nah, kalau dibilang penting itu, kalau kita membuat karya, ya kan, setidaknya itu kita juga bisa mendelivery gimana karya ini bisa pesannya masuk seperti apa. Kalau misalnya pakai audio visual, ngomongnya itu ya juga yang jelas, nggak asal geliwar lah bilangnya, ya kan. Kamu ngasih videonya seperti ini tapi audionya kemana-mana, Iya, kayak betul. gitu. Jadi penting banget kalau aku bilang orang yang minat di dunia digital, kayak gitu. Nggak, ya kalau dibilang nggak penting mungkin orang-orang yang nggak perlu itu. Tapi Iya. aku bilang penting itu kalau orang sudah masuk di era sekarang ini. Itu sih.
Oke, mantap. Mm. Kita langsung lanjut ke topik kedua ya, Kak. Oke. Cara mengembangkan skill public speaking. Mm. Karena kita pasti tahu kalau di luar sana itu banyak anak-anak yang ingin melatih skill public speakingnya, mengimprove Ya benar. public speakingnya. Ah. Tapi kebanyakan dari mereka itu masih takut, malu, gugup, atau kata kakak tadi insecure. Insecure. Nah, itu gimana sih Kak cara mengembangkannya biar kita nggak terlalu gugup berlebihan? Kalau bilang kayak gitu itu banyak apa ya? Banyak sekali caranya gitu Iya, kan ya. betul. Kita ngomongin soal gimana cara olah vokal dulu lah ya. Kita mulai dari olah vokal dulu. Olah vokal itu banyak sekali tata caranya. Ibaratnya itu seorang public speaker itu. Iya. Itu kayak penyanyi di mana harus senam vokal juga. Iya. You know kan kalau mungkin kamu sudah pernah tahu lah ya. Olah senam vokal tahu kan? Yang kayak Lion Fish, Iya. kalau gigit gini Iya. yang gitu kan. Kayak gitu. Oke. Ya kan? Terus humming yang dimana itu juga ada caranya. Biar berhasil itu biasanya nggak cuman di mulut aja gitu bergetar. Bagian sini leher sama bagian ini punggung. punggung apa ya, ini pundak ini punggung lah iya, ya. Nah, punggung. kayak gitu. Di situ itu bergetar. Jadi kayak dimana bergetarnya itu bencana. Oke. Bencana ya. Bergetar gitu seperti kita melihat polisi gitu. Iya. Lupa gak bawa SIM sama STNK. Bergetar gitu. Iya. Hummingnya hampir seperti itulah ya. Iya, betul. Jadi humming itu biar suaranya bulat. Meskipun sekarang ini dibilang kan seorang penyiar atau public speaker kan nggak harus suaranya bulat, itu ada karakternya sendiri. Iya nggak apa-apa. Memang sekarang itu lebih pada di karakternya. Karakter orang harus centil, suaranya cempreng, suaranya bulat kayak gitu. Tapi setidaknya kalau kamu pingin bisa nafasmu itu nggak terengah-engah kayak gitu, humming itu perlu. Terus kayak piff puff kayak ini bagian diafragma ini kayak Iya. Betul. terus nafasnya itu apa kalau ngomong itu lewat diafragma itu tadi, bukan lewat sini. Tenggorokan. Biar kalau seorang penyiar 4 jam kalau ngomong lewat sini, besoknya minum obat lagi, tiba-tiba tua sebelum waktunya. Berarti sama kayak menyanyi ya. Kayak misalnya menyanyi kan kalau misalnya jadi gurunya kan, oh menyanyi harus dari pakai suara perut, jangan pakai suara tenggorokan, nanti sakit atau Iya, apa. Berarti benar. penyiar itu juga sama. Sama dong. Jadi harus diolah juga. Kayak A, I, U, E, O kayak gitu. Artikulasinya harus jelas. Artikulasi. Ada 3 sebenarnya, benar. Ada 3, artikulasi, aksentuasi, intonasi. Oh, intonasi. Aku bisa tambahin lagi ada ekspresi. Oh ya, mimik muka seorang penyiarnya itu juga. Dan juga ini kalau dibilang aksentuasi lah ya. Aksentuasi kan kejelasan dalam berucap gitulah. Ngomong soal tanggal gitu. 16 April 2018 gitu. Jadi ada penekanan di situ. Biar itu kayak di bold lah. Iya. Seperti itu. Terus artikulasi juga, artikulasi kejelasan dalam berucap, ya Iya. kan? A I U E A, I, O U, A B C D E itu semua itu harus jelas. Kayak ngomong jelas pun itu ya jelas gitu. Iya. Nah, terus intonasi naik turunnya nada. Iya. Seperti itu juga. Terus ekspresi yang dimana ini tuh membuat 3-nya itu lebih hidup. Iya. Kayak kita ngobrol sekarang ini tuh Iya. loh, biar gak kaku aja itu Iya. ada leluconnya, ada besar kecil terus ngakaknya Iya. kayak gitu. Biar luwes aja. Kayak gitu sih. Oke. Terus lagi tadi kan ngomongin soal gimana nervous. Nervous, biar nggak terlalu nervous untuk Biar nggak bicara di depan umum. Kita perlu tahu namanya mengenal diri kita sendiri. Kita itu balik lagi karakter. Apa sih karakter itu? Tadi kan bilang karakter. Karakter itu adalah sesuatu natural yang dalam diri kita itu mungkin menarik untuk publik, Iya. gitu kan. Contoh kalau kamu nonton film, nonton anime atau nonton apa gitu. Misalnya aku suka One Piece gitu lah. Iya. Aku suka karakternya si Luffy kayak Luffy. gitu. Dia itu intuisi, dia itu nggak kenal takut. Pokoknya apapun itu bablas aja Iya, gitu kan. betul. Seperti itu. Berarti kan
ada korelasi hal yang positif yang dimana aku bisa tiru seperti itu, gitu kan. Dari banyak referensi-referensi itu, nah kamu coba nih, kalau dari dunia entertain kamu suka siapa kayak gitu, yang Iya. bisa kamu tiru, akhirnya menjadi diriku sendiri gitu, versiku sendiri, Iya. seperti itu karakter. Terus biar gak nervous, aku bilang kalau aku sendiri biar gak nervous ketika siaran, kadang itu ada nervousnya juga, Iya. MC juga ada Mm-mm. nervousnya, ngomong depan orang Iya, depan orang banyak. nervous. Biasanya aku itu loncat-loncat, Oh, terus sebelum kibas-kibas sebelum itu. tangan kayak gitu. Iya, iya. Kayak gitu, senam SKJ. Tet, 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 Kelamaan ya. tet, tet, tet. Nggak jadi public speaker, malah jadi instruktur ya. Iya. Instruktur senam jadinya. Langsung aja ke Ijen. Betul, betul. Nah kayak gitu sih, banyak sekali cara-caranya juga biar gak nervous itu ya. Kayak kita mas di depan orang itu apa ya, kayak misalnya kita presentasi gitu ya. Iya. Di depan orang biar gak nervous itu di belakang layar seperti itu, kayak kamu bisa cari nemu banyak sekali, atau senam vokal tadi kayak banyak banyak mungkin Iya. bisa dicari di internet kayak gitu. Terus pas kita udah di depan gimana caranya kayak gitu. Iya. Kalau aku sendiri jangan tatap mukanya, maksudnya jangan tatap matanya. Tatap ininya. Benar, keningnya itu benar banget. Karena menurut kita kalau natap kening kan gak jauh dari mata kan, Iya. nggak mungkin kita lihat kaki gitu Iya. kan, mata kaki Jauh apalagi banget, jauh banget. jauh Iya. banget gitu ya. Iya. Jadi kita ngelihat apa mas? Kita tatap mata saya, mata kaki gitu. Betul, betul. Itu keningnya biar kita itu nggak terlalu nervous saja Iya. gitu. Benar sih. Terus memahami materi kita. Materi kita yang mau disampaikan seperti apa, dan kita harus siap nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bukan menyerang sih, diajukan kepada kita kayak gitu. Kalaupun pertanyaan itu kita belum tahu, jujur aja nanti kita bisa pelajari lagi. Seperti itu pertanyaan yang bagus. Mungkin aku bisa bilang seperti bla banana gitu. Oke. Keren banget ya, Kak ya. Info-info yang tadi Kakak kasih itu keren-keren banget. Oke. Jangan lupa dicatat ya poin-poin yang tadi udah diomongin sama Kak Azhar Lutfi tadi. Ya. Kak Al ya? Al-Haidar. Kak Al Haidar. Nah. Oke. Nah, Kak, kalau dari Kakak pribadi sendiri, cara memaksimalkan kepercayaan diri itu gimana sih, Kak? Mengatasi kegugupan kita itu gimana sih? Untuk bicara di depan publik atau biasanya biar kita nggak demam panggung dan kita jadi lebih percaya diri itu caranya gimana sih, Kak? Ya, itu tadi kita balik lagi untuk memahami materi yang kita, acaranya ini acara apa sih gitu. Nggak mungkin dong aku ngomong terlalu ceplas-ceplos itu di majelis. Iya kan? Iya betul. Iya kan, kita tiba-tiba ya kalau majelis lucu nggak apa-apa lah ya. Kalau majelis Islam, majelis apa gitu, agama lain Iya, gitu, betul. aku ngomongnya yang agak saru-saru gitu kan ya nggak enak toh. Iya, Nah, betul. memahami itu, terus kita lihat tempatnya juga. Iya. Terus aku kan sekarang ini sama anak-anak muda, muda. Woi, mudah banget. Muda banget Muda lah ya banget gitu. sih ya. Aku bisa mengeluarkan gaya-gaya seperti ini juga kayak iya, gitu. Biar kita ngeblend gitu. Dan ngomong sama di depan umum juga gitu. Misalnya kita ngomong kalau bilang stand up, ya udah stand up-nya seperti apa, namanya juga kayak hiburan gitu kan. Iya. Hiburan depan orang. Ya kita ngasihkan yang hiburan juga. Tapi kalau sesuatu hal yang serius, ya udah kita ngomongnya yang serius aja, meskipun nanti ada beberapa calm down mungkin yang lucu-lucu biar gak tegang lah ya. Iya, Seperti itu betul. sih. Aku sekarang dibilang suka banget itu malah bukan di MC-nya. Oh, bukan di Sebenarnya MC, lah ya. ya. Aku kalau dibilangnya nggak suka di MC-nya, tapi aku suka di belakang. Model kayak di belakang. Belakang layar. Wow. Kayak maksudnya kayak dunia tarik suara yang di belakang, kayak Radio? radio, terus VO. Iya. Seperti itu. Dan VO yang aku sukai biasanya itu menyerupai beberapa karakter-karakter. Karakter-karakter kartun, apalagi yang paling suka itu SpongeBob. Oh, SpongeBob. Suka banget itu. Wah. Kayak SpongeBob kayak Squidward gitu. Boleh dicoba. Minum dulu kali ya. Minum dulu, silahkan minum dulu. Seri ini ya. Seri banget ya. Minum dulu. Hello Nona.
Saat air mataku mengalir, aku tak bisa menggunakan tisu. Aku butuh 4 lembar saat aku menangis. Hai. Keren banget. Uang lebih hebat daripada hidup. Wah, Ada juga kayak Scooby-Doo. oh ya, Reggie. Iya. Kayak gitu. Apa ya? Sebenarnya impersonate itu juga banyak sekali Iya. kayak Christo Manuel Iya. kayak gitu tuh kan. Itu tuh menarik banget. Mulai kecil itu aku emang suka kayak lihat SpongeBob kayak gitu. Tuan Crab. Terus suaranya Suneo. Giant. Giant. Giant gitu. Terus ada lagi nih karakter yang sekarang ini aku lagi pelajarin. Farmernya Son the Ship. Ngomongnya nggak pernah jelas ya. Seperti itu sih ya. Jadi seru banget ketika kita impersonate karena itu apa ya? Kita itu pasti kalau melihat kartun gitu kan ya udah lihat kartun. Tapi kalau kita tahu siapa pengisi suaranya, lucu banget ya kayak Iya. gitu kan. Seperti itu yang aku sukain di situ ada atensi di mana orang itu sangat antusias ketika melihat orang yang pengisi suaranya itu seperti itu meskipun itu di balik layar lah ya. Itu sih. Oke, kakak kan tadi nganu impersonate tentang diri kakak sendiri. Ada Shaun the Sheep, ada apa lah Ada itu. solusi. Itu aku mau tanya, aku bener-bener kayak terkesan banget. Itu kakak belajarnya dari mana? Otodidak. Otodidak. Ada agak ribet juga ya kalau dibilang impersonate gitu ya. Karena kita harus menempatkan suara ini cocoknya di mana. Aku tuh paling pingin tuh bisa suaranya Jokowi. Sampai sekarang itu belum bisa loh. Pak Jokowi itu loh. Ya enggak tahu gitu. Aku pingin kata-kata itu aja, itu susah banget gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih. Oke. Belajarnya otodidak, melihat-lihat kayak Christo Immanuel atau yang lain yaitu suaranya Stitch kayak gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Kak, boleh dikasih tahu dong tips-tips apa aja yang harus kita kuasai untuk kita bisa lancar dalam public speaking? Terutama PD itu bukan berarti kita itu sok-sokan lah ya. Iya. PD terus pahami materi kamu itu siapa kayak gitu, terus di mana kamu berada, lihat situasinya juga kayak gitu. Terus habis itu ya ini lebih ke olah vokalnya tadi itu, senam vokal, mengerti artikulasi, intonasi, aksentuasi, ekspresi. Kayak gitu tuh perlu banget. Iya, betul. Karena biar kalian ketika di depan publik kalian sudah menjadi master of ceremony ataupun apapun, stand up comedy atau pemateri gitu kan. Itu kalian udah siap. Seperti itu sih. Kalau udah jadi pusat perhatian ya udah harus siap apapun. Iya, siap apapun. Nervous itu umum sih, wajar banget. Wajar banget. Apalagi kayak aku ini tiba-tiba di depannya para petinggi gitu, apa nggak dengkulku munggah mudun gitu kan. Kayak seleb gitu. Oke. Ya kayak gitu sih. Oke. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas tanggapannya dari topik-topik yang udah kita bahas dari tadi. Seru banget dan memberikan banyak informasi banget untuk kita dalam public speaking gimana ke depannya. Sangat bermanfaat untuk aku, untuk semua anak-anak, dan gak kerasa kita udah cukup lama berbincang-bincang dengan Kak Haidar. Terima kasih Kak Haidar sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu di episode podcast kali ini. Semoga Kak Haidar semakin sukses ke depannya. Itu pasti. Terima kasih. Semoga impersonate-nya juga semakin bagus ya. Thank you banget, thank you. Semoga bisa niruin suara Pak Jokowi. Oh ya, enggak tahu. Lo tanya saya. Oke. Saya Sylvia Renata selaku host podcast episode 8 kali ini bersama dengan Kak Haidar pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sun Podcast lainnya. See you.